di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah misteri di internet, Chat, yang luar biasa rumit tapi berhasil dipecahkan. Akhirnya berhasil dipecahkan ya. Dipecahkan. Sangat viral sekali misteri-misteri yang Viral. akan kita bawakan berikut ini gitu ya Luar teman-teman biasa. ya. Jadi nggak sabar untuk mulai ngebahas gitu ya Son ya. Karena Indonesia dipenuhi banyak sekali misteri belakangan ya Son ya. Oh, nggak pecah-pecah tuh. Nggak pecah-pecah. Tersembunyi dengan sangat baik ya. Nah MBG kan? Hah? Misteri bos gue. Bisa, Ya kan? Tapi bukan ya Son ya. Kali ini misteri yang kita bicarakan adalah yang ada di internet ya Son ya. Di internet. Karena internet ini memang adalah tempatnya rahasia gitu. Biasanya banyak sekali yang bikin kita penasaran sampai menelusuri ke dalam Reddit biasanya kan. Benar. Ada di forum-forum Reddit kan biasanya kan. Benar. Orang yang suka saling berbagi informasi dan menjadi detektif. Gue bilang detizen atau detektif netizen tuh. Ya kan asik bahasa baru tuh gue. Main fansin. Jadi Kompas kalau mau pakai detizen nanti jangan lupa DM saya dulu nanti ya kan. Jadi detizen itu paling bagus di Reddit kalau menurut saya. Karena Yang banyak itu? kasus terpecahkan dari Reddit. 4chan itu? 4chan juga bisa juga. Tapi sekarang kan lebih banyak user Reddit. Iya, ya iya, kan? iya, Nah, iya. nanti kita akan bahas beberapa misteri internet ya kan yang berhasil dipecahkan oleh para netizen dan pasti bakalan seru banget. Jadi langsung kita mulai. Selamat datang di Special Edition baru dari Di Atas 12. Yang pertama nih Son, ada sebuah misteri yang bernama Lake City Quiet Pills yang merupakan salah satu misteri Reddit yang paling legendaris dari dulu sampai sekarang. Jadi misteri ini dimulai pada tahun 2009 dengan kematian orang pengguna Reddit bernama Milo yang menggunakan username You Religion of Peace. Jadi si Milo ini itu adalah sosok yang sangat dihormati Son di komunitas Reddit karena dia ini itu ngaku-ngaku sebagai veteran militer Amerika Serikat yang berusia 79 tahun Son. Masih main internet ya? Bener, dan dia ini sering membagikan kisah hidup yang bijak gitu Son. Mungkin kan Reddit kan usernya kan banyak anak muda juga, mungkin kan seneng juga kali ya denger nasihat atau Iya, apa. iya. Terus dia juga suka membagikan opini politik yang tajam dan juga kecintaannya pada sejarah Son. Ketika Milo meninggal, seorang user Reddit lain yang bernama 26 membuat postingan pengumuman duka gitu Son. Dari sinilah Son netizen mulai curiga. Jadi si 26 itu menyebutkan bahwa Milo itu adalah bagian dari sesuatu yang disebut Lake City Quiet Pills Son. Akhirnya netizen langsung penasaran dong, apaan ini Lake City Quiet Pills gitu kan. Akhirnya mereka menemukan sebuah website Son yang bernama lakecityquietpills.com. Pas dilihat situs ini tuh kayak forum diskusi jadul gitu yang sangat membosankan lah, yang dibikin buat para penggemar senjata api dan amunisi. Tapi artinya ini Son sangat mencurigakan sekali. Karena Lake City itu ternyata adalah nama pabrik amunisi militer asli punyanya pemerintah Amerika Serikat di Missouri Son. Sedangkan Quiet Pills itu adalah pil penenang kan. Tapi bukan cuma itu Son artinya Son. Karena ternyata Quiet Pills itu merupakan bahasa slang dari militer buat nyebut peluru Son. Oke. Quiet Pills itu peluru. Iya, iya, Nah, iya, karena kecil dan bisa bikin diem. bisa mendiamkan. Nah, Membungkam lah. benar. Akhirnya karena para user Reddit pada penasaran, beberapa user Reddit yang adalah merupakan ahli IT itu nyoba buat ngebongkar source code dari websitenya Son. Dan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang sangat mengagetkan Son. Apa tuh? Di balik tampilan forum senjata yang membosankan itu, ternyata terdapat ribuan baris teks tersembunyi yang dienkripsi Son. Wih, berarti nggak jadul dong. Nah, sebenarnya belum kaget sih. Maksudnya kagetnya bukan di wah ternyata nggak jadul bukan itu belum. Belum. Nanti dulu sabar dulu Anda kagetnya ya. Gini lagi ya. Jadi setelah didekripsi, teks tersebut itu ternyata berisi logistik operasi militer swasta beserta pengumuman pekerjaan untuk tentara bayaran Son. Atau Mercenary gitu ya? mercenaries. Iya. Atau pembayaran. Bisa. Nah, nggak bukan bisa, memang. Oh, memang iya. Memang. Jadi beberapa pesan berkode yang bocor itu antara lain adalah kayak pengaturan logistik gitu, di mana itu isinya instruksi untuk mengirimkan paket yang isinya senjata atau personel ke berbagai pelabuhan internasional tanpa terdeteksi bea cukai, Son. Waduh. Nah. Yang selanjutnya ada iklan lowongan kerja Son. Di mana tulisannya di situ adalah butuh orang yang fasih berbahasa Arab dan bisa menggunakan peralatan komunikasi taktis untuk operasi jangka pendek. Maksudnya gimana tuh? Nyari TKW enggak? Iya, nyari tentara pasti atau mercenaries. Iya. Untuk dikirim ke Timur Tengah mungkin. Kan tadi sekali lagi itu kan nama perusahaan amunisinya Amerika kan. Iya. Lake City tadi. Yang paling gila nih Son nih, ada salah satu pesan berkode yang dikirim berdekatan dengan tanggal pembunuhan dari seorang petinggi Hamas Son yang bernama Mahmoud Al-Mabuh di sebuah hotel di Dubai pada tahun 2010. Netizen kemudian berspekulasi Son bahwa pembunuhan
yang melibatkan agen rahasia Mossad itu diatur atau dibantu melalui websitenya LCQP ini, Son. Setelah bertahun-tahun menjadi bahan perdebatan panas, terutama di subreddit seperti r/unresolved mysteries, komunitas internet akhirnya berhasil memecah kasus ini menjadi 2 kesimpulan utama, Son. Apa tuh? Teori pertama, namanya teori The Real Mercenaries. Jadi orang yang percaya teori pertama ini berpendapat bahwa situs ini beneran dan emang dimiliki oleh perusahaan militer swasta. Jadi si Milo ini dipercaya adalah mantan tentara elitnya Amerika Serikat, Son. Mungkin salah satu mercenary-nya juga kali ya. Enggak, mantan Navy SEAL gitu. Oke, Kayak oke. tentara elit lah ya. Navy SEAL kan elit kan. Yang kemudian membuka jasa pengamanan atau operasi ilegal untuk perusahaan atau pemerintah asing. Jadi mereka menggunakan situs web publik bertema hobi senjata dengan kode HTML tersembunyi agar bisa berkomunikasi di seluruh dunia, Son, tanpa dicurigai oleh agen intelijen resminya Amerika kayak CIA gitu. Oke. Atau ya FBI. Terus ada teori kedua, Son. Nama teorinya itu adalah The Ultimate ARG atau hoax. Jadi ini ada kesimpulan yang paling banyak diterima nih oleh para detektif internet. Jadi LCQP itu diyakini merupakan sebuah alternate reality game atau ARG atau ya website fiksi yang dibuat oleh satu orang jenius IT yang sangat paham tentang dunia militer, Son. Jadi penciptanya diduga tuh sengaja membuat akun Reddit bernama Milo, terus habis itu pura-pura mati, terus masukin kode-kode HTML yang tadi klik-klik itu. Semua ini dilakukan hanya untuk melihat seberapa jauh netizen bisa memecahkan misteri tersebut, Son. Jadi buat ngetes doang lah gitu. Coba deh netizen bakalan tahu sampai sini apa enggak gitu. Gue lebih percaya yang pertama lagi. Yang pertama ya. Iya, kedua kayak kesimpulan males, Cuk. Iya sih. Iya kan? Bener kan? Iya sih. Udah Tapi kayak bad writing, bener gak sih? iya, tapi biasanya yang simple malah yang bener sih kadang-kadang. Bisa jadi Cuma begitu. kayak kalau dari sisi orang ini kan kayak aduh ending yang males nih. Iya, kurang menarik endingnya gitu ya. Kayak misalnya, wah suatu hari dia Iya, berjuang setengah mati ya kan, mendapatkan seorang wanita yang sangat cantik ya kan, memberikan 1000 mawar, memberikan kunci Aston Martin, endingnya naik kapal ya kan, ternyata mimpi doang gitu kan. Males gak lo nonton film kayak gitu? males ya. Ternyata semua ini Males sih. hanyalah mimpi. Iya. Dan dia bangun di rumah apa kardusnya atau apa gitu. Ya kan? Iya Itu sih. males banget gak sih nonton film kayak gitu kan? Iya. Mungkin kalau nge-hack bisa kali ya. Iya kan, tahu Iya. akunnya siapa. Tapi ini kan mungkin ini yang ngikutin hanya netizen aja mungkin. Jadi nggak sampai kayak hacker kayak Mas Iya Teguh sih. misalnya. Wah, saya pantengin Milo. Nah, temu Jangan deh. sampai Milo lolos, Mas Teguh misalnya kan. Nah, kan bukan. Bener sih. Kalau nggak Bjorka. Ya kan? Mungkin belum ada hacker yang tertarik kali pada saat itu. Gimana konfirmasi kalau begitu kan agak susah kan? Soalnya tiba-tiba yang punya Reddit ngumumin, oh kalau pas ulang tahun Reddit kita umumin nanti si Milo akunnya punya siapa. Masih saham Milo langsung naik pas ya sampai saat itu kan ya. Nggak ada hubungannya Tabrakan sama susu. IHSG. Wah, lo. Ketemu sama rupiah di atas. Halo rupiah katanya. Nggak ketemu lah itu udah terlanjur dijorokin di bawah itu. Yang itu beneran jadi nggak ya? Yang ulang tahun yang Kaskus. Ulang tahun yang kasus apa? Lu tau gak sih ceritanya itu? Oh yang apa maksudnya? Iya. Nggak tahu, kayaknya nggak jadi. Diumumin nggak ya? Kan belum ulang Nggak tahunnya. tahu gue. Belum ya ulang tahunnya ya? Belum. Oh, gue nggak tahu deh. Nggak ikutin gue, tapi gue sempat dengar soal itu. Iya kan, berani ya. Tapi kalau itu nggak perlu diumumin sih, kayaknya dari cara mengetik juga udah tahu. Maksudnya siapa nih, Kira-kira kecerdasannya kan gitu udah ya. kelihatan. Oh gitu. Emang kecerdasannya gimana? Profesor Jang pasti yang punya. Bisa sih emang sih. Iya kan? Bisa jadi sih. Iya, Fufao tuh akunnya Profesor Jang itu Profesor kayaknya tuh. Jang sih. Iya. Minimal tuh ya. Minimal. Kita Wiryawan masih bisa gini. Enggak sih. Enggak sih. Yang selanjutnya nih, kalian di platform 4chan. Ini adalah perang nih antara seorang aktor Hollywood dengan netizen. Wah, seru banget ini. Ini adalah Shia LaBeouf ya. Saya LaBeouf yang main film Transformer ya, terkenalnya. Betul. Jadi ada namanya perburuan bendera He Will Not Divide Us. Jadi ini sebenarnya adalah proyek seni doang yang dilakukan sama Shia LaBeouf. Dia itu kayak naruh kamera live stream selama 24 jam nih. Terus dipasang di depan museum New York setelah pemilu Amerika. Terus acara simple doang, kayak siapapun boleh datengin ya kan kamera itu, terus teriak aja He Will Not Divide Us gitu ya kan. Kameranya. Yang artinya Dia gak akan memecahkan kita. ya. Tapi Zed, proyek ini malah disabotase sama netizen dari 4chan. Kenapa itu? Jadi malah pada datang ngebawa meme-meme gitu lah. Jadi buat ngacauin doang gitu. Terus Pokoknya ada di bawah sama dia.
Pokoknya ada. Mungkin ya. Enggak sih, udah lama, enggak, udah lewat. Kalau aduh masuk, apa? Masuk. Terlalu baru. Sama, masih terlalu Itu ada baru. nggak meme itu? Masih terlalu baru. Masuk. Itu. Masih terlalu baru. Belum. Masih di Belanda juga kayaknya orangnya. Baru beli jajan di kantin, tiba-tiba bel kelas nyala, anjing masuk. Anjing! Anjing masuk! Masuk kampret. Gue ngakak sampai nangis itu. Kocak banget sih emang. Ya itu akhirnya ngebuat si Shia LaBeouf-nya frustasi lah. Terus sampai sempat berantem gitu. Nah karena digangguin terus, akhirnya dia mutusin buat mindahin kameranya sih. Pindahin kemana tuh? Ada ke teater di New Mexico. Tapi sama, akhirnya ditemuin lagi sama netizen. Terus ya disengin aja, ditembakin pakai pistol angin lah benderanya gitu-gitu. Akhirnya udah saking kesel banget nih si Shia LaBeouf kan, dia mutusin buat sembunyiin aja deh si benderanya itu. Jadi di tempat yang bener-bener dia sembunyiin lah gitu. Jadi bener-bener dia bawa ke lokasi rahasia lah, dimana dia pasang itu kamera cuma ngadep ke bendera sama ke langit doang sih. Oh iya. Supaya nggak kelihatan lokasinya di mana. Oh iya, cuman ngadep langit doang ya. Dan nggak ada pohon apa di Nggak situ ada, ya, pohon udah. beringin nggak ada ya situ ya. Nggak ada. Pohon sawit ada. Habis semua. Di Malaysia dimakan lu nggak tadi? Iya, Pak. Ada masakannya dari sawit. Biji. Dan rasanya bukan rasa minyak doang katanya, iya. biji. Iya. Oh dimakan. Ada masakannya. Gue kirim ke IG lu. Udah Ada. pasti nggak sehat sih. Oh nggak tahu kalau itu saya. Nah, saya cinta sama penonton Malaysia saya. Maksudnya I love your tradition, your culture, Kalau- and your food. kalau kita coba sendiri masak. Oh. Tapi kalau tadi orang Malaysia pasti udah aman. Udah pasti aman daripada punya Indonesia maksudnya. Enggak kalau kita coba masak sendiri kan. Kan kita nggak tahu resepnya. Oh iya Ya benar, kan? kita bukan chef juga ya. Nah. Jadi setelah dia pindahin itu ya kan, cuma natep langit doang, dia nantang netizen sih. Ayo sekarang coba temuin. Bisa nggak katanya. Nah langsung tuh netizen, wah udah berebutan lah gila tuh. Nah jadi mulai dari situ sih, udah tuh netizen mulai gencar-gencarnya nyari. Padahal mereka itu ya nggak punya petunjuk apa-apa ya kan. Iya. Cuma langit doang kan. Tapi sih dalam 38 jam mereka berhasil nemuin benderanya sih. Wah. 38 jam doang. Emang detektif ya, netizen emang bener. Jadi ada 4 tahap lah mereka nyarinya gitu. Ya kan? Yang pertama mereka ngemetain jalur angkasa ya. Jadi kan kadang-kadang itu ada pesawat lewat. Oh iya ya kan. Iya. Wah gila banget sih, detail banget. Terus kayak sesekali kelihatan kayak jejak yang apa pesawat tuh gimana Bekas sih? turbonya. Yang asap-asapnya Iya. gitu ya kan. Nah di situ mereka nge-track kayak pesawat apa yang ngelintasin di jam itu gitu. Ada Benar. pesawat apa aja ya kan. Boeing, Airbus, sama Susi Air apa gitu ya. Jadi mereka ngumpulin data itu. Habis itu mereka kayak nemuin jalurnya gitu loh. Kayak pesawat A sini, pesawat B, oh arahnya ke sini gitu. Jadi dicocokin terus. Ya mereka nge-track itu dengan website Flight Radar 24 namanya. Dia tadinya nge-track itu di wilayah seluruh Amerika, akhirnya mulai mengecil tuh ke wilayah Tennessee, akhirnya ketemu. Tennessee. Masa lu nggak tahu Tennessee? Are you from Tennessee? Cause you're the only 10 I see. Anjay. Dia lagi pernah denger lagi. Sering denger lagi. Hah? Sering denger lagi. Ya RIS zaman ini apa? Zaman NT waktu SMA Ini waktu itu. belum tahu. Gue belum lahir, kalau gue belum lahir waktu itu. Are you from Chernobyl? Gitu. Kalau dia tanya gitu, you only give me bills. Are you from Chernobyl? Every time we went out, you give me bills. Jadi setelah areanya udah ketemu tuh di Tennessee itu ya kan. Sudah nggak bisa pakai tracking pesawat lagi sih. Mereka pakai teknik astronomi. Wah gila. Jadi mereka ngecek mataharinya lah, kapan matahari terbit, kapan tenggelam, dicocokin tuh, ya kan sama live streamnya. Habis itu pas malam hari, mereka ngecekin bintangnya juga sih, lu bayangin. Jadi dia ngeliat rasi bintang yang lewat di kamera. Nah lewat formasi bintangnya itu, mereka bisa ngitung sudut kemiringan kameranya pak. Terus banyak lagi lah dari arah angin ya kan, lihat bendera yang ngibar kemana, anginnya gimana gila ya. Terus serangga juga. Jadi mereka bisa ngedeteksi kayak suara-suara serangga itu kayak posisinya bisa di mana aja gitu. Gabungan ya, dari tadi kan ada banyak tuh. Gabungan ya kan? bener semua di Lihat langit, suara, semua, investigasi semua. Jadi nggak salah satu doang gitu ya. Jadi setelah semuanya udah digabungin ya kan tadi teknik-tekniknya, baru mereka mulai ngirim-ngirim orang ya kan, ngecek bener nggak tuh ada bendera di situ. Jadi abis lokasinya dipastiin, mulai tuh di tanggal 10 Maret 2017, netizen ini pada menyelinap ke area itu karena areanya ini private ternyata. Tapi di situ mereka itu nggak ngerusak tiang atau kamera nggak dirusak. Jadi pas ketemu terus ngapain? Nah pas ketemu benderanya Shia LaBeouf diturunin, abis itu diganti pak. Jadi Diganti sama kaos hitam yang gambar yang PP itu loh, yang kayak kodok Partai Patriot? gitu. Hah?
Apa tadi PP? PP. Partai Patriot kan bukan? Bukan. Coblos ini, enggak. Nyampe ya sampai ke Amerika ya? Enggak, oh, ini PP yang ini. koin. Yang kodok hijau. Iya, kodok hijau. Iya. Itu kan maskotnya 4chan ya kan. Sama topi merahnya Trump yang Make America Great Tuh, Again. gue udah ini. tahu banget pasti ini kerjaannya netizen Republikan ini. Karena saya lebovnya yang lawannya namanya Demokrat. Iya kan? Jadi gitu setelah si Shia LaBeouf ngeliat, udah langsung ditutup semua proyeknya. Dar. Tantangannya berhasil diselesaikan oleh netizen dalam waktu 38 jam aja ya. 38 jam doang. Terus Gila. cepet itu gitu. Dipikir kan, wah lumayan nih gimmicknya ya kan. Iya. Bisa panjang nih. Benar. Ternyata. Maksudnya kirain buruh senang sama MBG gitu maksudnya. Nah, Kirain. ternyata. Waduh. Tapi mungkin salah dengar kali itu kita ya. Itu kayaknya Tidak itu kayak ya. soundboard gitu buatan deh kayak Oh, fa. oh, Kayaknya mirip-mirip gitu. iya benar. Mirip-mirip gitu Di kayaknya. belakang kamera ada Big Mall lagi gini-gini ya. Ada. Benar. Ya, ada. Makanya kayak gini-gini. harusnya kan wah setuju semua harusnya Iya, gitu. iya, Itu kayaknya. editan sih. Editan kayaknya Nggak editan. benar itu. Tambahan dari oposisi itu kayaknya. Nah, Nah, kan? masih ada oposisi. Oh, masih lah. Masih ada. Sedikit tapi. Ya selanjutnya nih Son, ada misteri dari sebuah lagu paling misterius di internet Son. Jadi ceritanya begini, ada sebuah lagu yang genrenya itu post-punk atau new wave ala tahun 80-an. Dan musiknya ini itu dipenuhi dengan suara synthesizer Son. Apaan tuh? Synthesizer yang kayak piano kecil itu loh. Enggak, bukan itu hand sanitizer, bukan. Synthesizer yang kayak piano kecil segini itu. Oh, Pernah lihat gak? pianika. Bukan, gak ditiup. Ada piano, cuman suaranya bisa ganti-ganti. Iya. Kayak keyboard gitu. Seginilah gitu, Iya. synthesizer itu namanya. Terus habis itu punya tempo drum yang monoton dan vokal bariton pria yang terdengar sangat depresi sekali. Suara tersebut itu menyanyikan lirik yang terdengar seperti check it in, check it out, or the sun will never shine. Masalahnya Son, gak ada satupun orang di dunia yang tahu lagu ini tuh judulnya apa, siapa penyanyinya, dari mana asal bandnya, atau kapan tepatnya lagu ini direkam. Jadi lagu ini itu seperti hantu digital yang tidak memiliki jejak fisik sama sekali Son. Jadi ceritanya misteri ini tuh dimulai dari seorang remaja pria yang bernama Darius S di Jerman Barat pada tahun 1984. Jadi Darius ini itu hobi banget ngerekam lagu-lagu yang diputar di stasiun radio publiknya Jerman Son yang bernama NDR atau Norddeutscher Rundfunk. Nah begitu ngomongnya. You will never say that in a million years. God damn man. Nggak rampung-rampung ini. Itu semua direkam dari radio tersebut ke dalam pita kaset. Salah satu program yang sering dia rekam itu adalah musik for Junglet atau musik untuk anak muda Son. Oh. Nah, dan Morgan. Keren buat jenglot. Bedih. Nah Darius tuh merekam satu lagu yang menurut dia sangat keren lagu ini Son. Tapi dia gak sempet buat denger penyiar nyebutin judul lagunya apa atau nama bandnya apa. Jadi dia menghapus suara penyiar radio di rekamannya biar kasetnya tuh bersih. Isinya lagu doang gitu. Karena kan dia kan ngerekam dari radio kan ke pita kaset. Bertahun-tahun berlalu kaset itu tersimpan rapi. Hingga akhirnya pada tahun 2007 kakak perempuan Darius yang bernama Lydia mencoba mencari tahu identitas lagu tersebut dengan mengunggah potongan audio digitalnya Son yang berdurasi 1 menit lah kira-kira ke forum-forum musik jadul yang berada di internet. Hasilnya gak ada yang tahu itu lagu apaan Son. Hingga akhirnya di tahun 2019 Son, misteri ini meledak dan menjadi fenomena global ketika seorang remaja asal Brazil menyebarkan potongan lagu tersebut ke Reddit dan YouTube Son. Akhirnya terbentuklah subreddit r/The Mysterious Song yang diikuti oleh puluhan ribu detektif internet atau netizen. Pencarian ini menjadi sangat masif dan obsesif gitu karena udah puluhan ribu orang nih yang pengen tahu ini lagu sebenarnya asalnya dari mana sih gitu kan. Bahkan beberapa dari mereka itu sampai menghubungi mantan penyiar radionya NDR tadi Son. Iya, paling cepat sih itu sih harusnya. Di tahun 80-an termasuk DJ legendaris Paul Bakersfield. Sang DJ bahkan memutar lagu itu lagi di radionya pada tahun 2019 dengan harapan ada pendengar tua yang ingat itu judul lagunya apaan. Oh, dia juga lupa Iya, ya. dia juga gak tahu. Tapi tetap aja gak ada yang jawab gitu Son. Gak ada yang tahu ini tuh lagu judulnya apa, yang mainin siapa gitu loh. Akhirnya karena gak ada yang tahu, seperti biasa dong Son ya kan. Karena tidak ada jawaban maka konspirasi bermunculan. Salah satu konspirasinya itu adalah banyak yang percaya bahwa band ini itu berasal dari negara blok timur seperti Jerman Timur atau Polandia Son. Yang mereka ini itu merekam lagu secara ilegal di bawah pemerintahan komunis lalu melarikan diri atau meninggal
sehingga rekamannya hilang di telan sejarah. Itu teori pertama ya kan. Jadi blok timur itu bukan negara yang ada di timur ya. Anda paham kan maksudnya blok timur itu apa ya? Dulu kan terbagi kan blok timur sama blok barat kan. Blok timur yang komunis, blok barat yang demokratis. Setelah hampir 20 tahun dilakukan pencarian digital dan 40 tahun sejak lagu itu direkam, misteri ini akhirnya pecah Son pada tanggal 4 November tahun 2024. Jadi ceritanya begini Son. Seorang pengguna Reddit bernama Marijan 1412 itu ceritanya sedang meneliti arsip koran lama gitu yang berasal dari Jerman di sebuah situs pendaftaran band indie tahun 80-an. Dia melakukan ini untuk mencari info tentang sebuah festival musik yang bernama Horfest. Dia kemudian menemukan nama sebuah band indie lokal asal kota Kiel yang bernama Vex. Dia kemudian berhasil menghubungi salah satu mantan anggota band tersebut yang bernama Michael Hadrick, yang sekarang tuh dia sudah separuh baya gitu kondisinya. Ini berhasil menghubungi salah satu mantan anggota bandnya akhirnya untuk menanyakan tentang band lamanya. Ketika Mary Jane 1412 mengirimkan audio misterius tersebut, Michael Hadrick terkejut Son dan berkata, iya itu lagu kami katanya. Ketemu tuh akhirnya tuh. Jadi lagu paling misterius di internet itu ternyata berjudul Subways of Your Mind Son. Oke. Yang dinyanyikan oleh band Vex, yang pada saat lagu ini direkam itu menggunakan nama band Subways. Dan rekaman itu dibuat pada tahun 1983 Son gitu. Akhirnya soft juga nih. Dan aneh ya Son, anggota band Vex ini sama sekali nggak tahu Son kalau lagu itu viral banget Son. Di internet ya. Viral sebagai lagu misterius karena nggak ada yang tahu siapa yang bikin, nggak ada yang tahu judulnya apa. Karena sebenarnya mereka ya waktu itu bikin lagu ya buat terkenal kan, tapi kan gagal gitu, gagal terkenal mereka. Tapi ternyata ya itu kira-kira mereka nggak main forum-forum gitu kayak Reddit gitu, mereka nggak main Son. Nggak aktif ya. Mungkin kan ada yang bertanya-tanya kan netizen kan, kalau ngaku-ngaku doang gimana gitu kan. Tapi ternyata tidak ngaku-ngaku Son. Karena band ini itu ternyata masih menyimpan kaset master asli dari lagu tersebut Son. Jadi kaset rekaman pertamanya itu masih ada. Masih ada ya. Beserta versi demo lainnya yang belum pernah didengar dunia, mereka juga ada. Akhirnya mereka reuni kecil-kecilan itu Son buat merayakan ya lagu mereka yang terkenal itu gitu. Itu. Nggak ada royalti. Di play cuman di Reddit, tidak dapat uang. Di play di TikTok juga dikit kan katanya. Tidak. Pikir lagu kita terkenal, ngumpul lagi dia ngeband bareng lagi, tajir gitu. Iya, tapi cuma satu lagu kan. Nggak tahu sih di Jerman maksudnya jadi rame lagi apa enggak dia. Sih. Minimal jadi harusnya pada main lagi sih. Tapi udah pada tua-tua banget sih. Udah pada tua lah umurnya lah. Iyalah, susah juga. Dan ini kan fenomena internet ya. Maksudnya ya pasti kan disebarinnya lagu di internet doang. Duitnya dari mana dapetnya kecil? Iya 20, 40 tahun nih. Berat. Kecil dibandingkan misalnya seandainya zaman itu lagunya meledak. Wah kaya banget. Oh iya. Kan masih ada kaset ya kan? Kaset. Iya kaset. Terus habis dari kaset berubah jadi CD. CD ya itu bisa jadi ringtone juga. Iya ya kan? wah ringtone tuh duitnya banyak ringtone tuh. Nada sambung tuh. Iya bener. Kalau kita balik ke zaman mungkin kita bikin kali ya. Ngapain? Ya nada sambung itu. Nada dering. Masa gak mau? Loh kan kita bukan musisi juga. Kita bukan musisi doang gila. Itu banyak itu bukan musisi doang. Cewek cakep aja juga ada itu. Oh ngomong-ngomong gitu ya. Iya. Ada itu kayak gitu-gitu sama yang SMS per hari lu tuh ya. Di SMS-in sehari. Om Ded aja punya tuh. Oh iya deh. Ada. Oh itu kan taunya ramal-ramal itu gue. Iya yang ramal-ramal. Oh, itu salah satunya lah. Ada yang misalnya chattingan. Tips apa. Iya. Oh iya deng. Terima satu fun fact sehari dari Richard and Son. Ada lagi. Wah rumah Pondok Indah langsung kita. Waktu itu kayaknya orang tua gue deh langganan Cuk. Ada salah satu buat quotes-quotes gitu pak. Gue ingat banget. Lah iya ada. Gue ingat banget 3636 ininya. Reknya. Rek ya, spasi 3636. Nomornya atau apa ya gue lupa, pokoknya terkenal gitu zaman dulu 3636 namanya. Buat quotes. Iya sih. Ya itu lagi. Quotes apa tips atau apa Aduh, gitu. gampang banget ya. Pecah sih. Satu fun fact satu hari. Pondok Indah kita langsung sampai rumahnya. Enggak ya kalau ini mau buat ini ke belakang. Suaranya gitu. Cempreng banget suaranya. Ya kan gitu. Ada mobil listrik. Kalau ada Rex pasti Richard and Son. Wah. Crazy facts mencengangkan setiap harinya. Setiap harinya kamu pasti terkaget-kaget. Nah, berapa tuh uangnya begitu? Gak perlu buka mulut lagi. Lah iya bener. Lah sekarang denger ada teman saya musisi, lagu viral banget, masa dibayarnya kecil banget Son? Ada sekarang. Iya beda. Beda sekarang Son. Berat, wah lagu viral banget. Lagu viral banget, bayarnya kecil Son. Waduh. Ya begitulah ya kan. Kecilnya ini maksudnya mepet-mepet UMR gitu kali ya. Sekecil apa nih? Iya segitu. Bener loh.
Gak ada 2 digit coba. Awal-awal. Awal-awal Iya. mungkin. Hmm. Tapi udah viral waktu itu. Oh, berat juga ya. Udah dipakai orang gini. Enggak. Jangan diinin dong. Enggak. Bukan itu. Gue bercanda doang itu. Tapi itu beneran. Ada yang bilang begitu. Iya. So, beda kalau dulu kan, Anda ingin lagu saya? Nah. KFC langsung iniin kasetnya ya kan. Lagu potong berapa 30 detik ya kan? Enggak 30 detik, Enggak, bentar doang biasanya ya. Terus ngulang-ngulang kan, gue inget banget tuh. Iya. Ya kan, Kayak 10 refnya detik doang gitu. Iya 10 detik. Pot lagu lo. Waduh, sebulan masuk berapa? 10.000. Gila banget. Enggak 10.000 juga sih. 5.000 ya sebulan ya kalau nggak salah ya. Ya uang zaman dulu sih, gue lupa. Lu Kalau lebih nggak inget salah siapa sih? 5.000 dah sebulan. Oh. Tapi itu kan kalau satu orang, Iya. kan nggak ada yang satu orang, cuma 1.000-an lah minimal. 10.000 orang. Tuh kan, tuh kalau kita mundur ke belakang begitu ya. Iya. Satu Crazy Facts, satu hari kita jalan ke Bali, manajer suruh nulisin Crazy Facts. Bunyi lagi alarmnya. Iya, pecah banget ya. lanjut. Maksudnya banyak kerannya ya emang zaman dulu ya. Iya, zamannya dia tuh tahun 80 kan. Wah. Jualan vinil lah, kaset, ada dering lah, iya. apalah, pahe KFC ya kan. Iya. Dan laku loh dulu pahe-pahe itu. Laku. Siapa namanya tuh yang ada yang sekarang jadi sutradara tuh kan dulu penyanyi KFC tuh. Aduh, Ubay. Tahu gak? Oh. Ada. Iya. Umay Syahab ya kalau nggak salah ya. Iya tuh dulu terkenal tuh. Bener kan? Bener di KFC. Terkenal dulu. Belum ini Son, jualan merchandise. Terus apa namanya? Poster. Aduh segala macam lah, banyak banget itu kerannya. Iya. Dari manggung doang nggak bisa hidup begitu. Iya, sekali ngomong I love gays kan? Nah. Ya kan, langsung ribet urusan. Ya kan? Iya, itu baru fun fact sama ini. Konspirasi tiap hari. Nah, kamu ingin ditakut-takuti oleh SMS-mu sendiri? Aduh. Dikerek spasi Richard and Son. Nah, Pecah sih. Belum ada AI lagi zaman dulu kan. Iya, Selesai ngajar makanya. gitu langsung. Yang selanjutnya nih, ini misteri yang menggegerkan YouTube. Itu di sekitar tahun 2013-2014 lah. yang dapat Guinness Book of World Record belum? Bukan. Bukan dong. Bukan ya? Enggak. Oh enggak. Jadi di pertengahan tahun 2013 ada sebuah akun bernama WebDriver Torso. Jadi dia itu kayak sering upload gitu chat ke YouTube dan banyaknya itu gak masuk akal gitu. Dia itu nge-upload video yang berdurasi kira-kira 11 detik lah. Setiap berapa menit sekali chat upload terus 24 jam sehari nggak berhenti lah, pokoknya upload terus lah. Totalnya dalam sebulan dia itu bisa nge-upload total puluhan ribu video chat. Masih tidak orisinil itu isi videonya masih. Hah? Iya nggak mungkin kan kalau bikin video orisinil mulu kayak. Sulit sih emang. Jadi visualnya itu dia cuma nampilin kotak persegi panjang gitu, kayak warna merah sama biru dan terus itu pindah-pindah kotaknya itu. Terus ukurannya juga berubah-berubah sama backgroundnya itu putih lah dia. Nah selain visual itu ada suaranya juga, tapi cuma kayak dengungan doang lah, kayak sensor doang lah, nit gitu. Tapi ya nada sama frekuensinya berubah-berubah gitu tiap video. Nah terus di setiap videonya di pojok kiri bawahnya ada kayak kode-kodenya gitu. Pokoknya kodenya ngacak lah. Nah sampai videonya itu udah kebanyakan, nyampe ratusan ribu mungkin ya, dan gak ada penjelasan sama sekali gitu di videonya apa gitu tentang apa. Akhirnya mulai tuh komunitas detektif internet sama pecinta konspirasi meluncur semua sih. Banyak banget teori lah. Yang pertama contohnya dibilang akun ini sebagai alat komunikasi antar mata-mata ya kan, antar negara gitu. Sering banget itu dikira alat komunikasi intelijen. Iya yang kayak waktu itu kita bahas radio ya kan? macam-macam, banyak banget. Terus yang kedua dibilang pesan alien ya, karena kan polanya matematis banget ya kan, sistematis. Terus diuploadnya juga nggak berhenti. Ada beberapa yang percaya itu kayak upayanya makhluk alien gitu buat entah ngehack YouTube atau komunikasi sama kita gitu. Terus yang ketiga ya masuk ke proyek MK Ultra yang pencucian otak itulah. Jadi kayak nguji respon otak manusia gitu lah terhadap suara atau frekuensi tertentu gitu kan. Nah misteri ini akhirnya mulai ada pencerahan Zed dari seorang blogger teknologi bernama Isaul Vargas. Jadi pas dia lagi nelusurin ratusan ribu video itu, dia ada nemuin dua petunjuk. Yang pertama, jadi ada satu video itu yang kayak bocor gitu Zed. Ada gambar-gambar yang bocor. Jadi di situ ada rekaman siluet menara Eiffel dan di akhir video itu kelihatan kayak sekilas layar komputer orang yang lagi ngebuka entah YouTube atau kartun atau apa gitu kan. Terus yang kedua, si Vargas ini ngelacak nama akunnya itu kan WebDriver Torso ya kan. Ternyata dia nemuin kalau WebDriver itu merujuk ke Selenium WebDriver. Jadi sebuah alat uji perangkat lunak yang populer lah di kalangan developer. Sementara kata Torso itu merujuk ke sebuah perusahaan IT di Prancis. Jadi nyambung gitu sama yang Eiffel tadi kan, Paris. Jadi kesimpulannya ya akun ini kelihatan lah bukan punya alien atau mata-mata
Jakarta atau apa gitu, cuma ya orang perusahaan IT aja gitu. Nah jadi setelah media ini ngebahas tentang berita ini, ya kan rame tuh dari BBC, Guardian tuh ngeliput semua sih di tahun 2014. Ternyata malah si Google ngaku ya, Google sendiri ngaku kalau akun itu punya mereka ternyata. Punya Google. Punya Google. Lah kok begitu? Punya internalnya sendiri. Buat apaan? Jadi kayak testing bot doang gitu buat nguji kualitasnya YouTube, nge-QC YouTube gitu. Mereka upload sendiri. Oh. Sampai sekarang masih ada Pak videonya di YouTube. Web Driver Torso Web Driver itu. Torso Maksudnya banyak. masih ada akunnya. Masih ada. Oh. View-nya gede-gede semua lagi. Oh iya. Iya belasan juta apa yang nonton ya. Karena orang Orang penasaran, pernah viral soalnya. Pernah viral ya kan. Jadi setiap kali YouTube kayak nge-update kode sistemnya mereka, ya mereka harus ngetes upload kan yang berkali-kali ya kan. Terus-terusan. Jadi dijelasin semua sama mereka kenapa kotak merah dan biru gitu. Karena warna itu solid dan mudah dibaca sama komputer. Jadi kelihatan kalau ada yang rusak pixelnya atau apa langsung kelihatan. Kalau yang suara dengung tadi ya buat nguji audio videonya ada delay atau enggak gitu doang sih sebenarnya. Karena berhasil dipecahkan ya misteri ini ya. Si Google itu kayak ngerayain gitu sih. Jadi tiap kali lu ngetik web driver torso di Google itu keluar yang kotak merah biru itu. Sesuai sama videonya itu yang dia di YouTube. Seru banget tapi ya ngebahas kayak misteri-misteri internet kayak gini tuh. Banyak banget yang seru-seru dan masih banyak lagi yang seru dan sudah terpecahkan. Nah, dan ada juga yang belum terpecahkan, Son. Itu dia. Nah. Tapi sayangnya manajer kita sudah memberikan kode-kode kalau durasi sudah terlalu panjang ya kan. Benar. Karena sudah hampir ketiduran manajer kita maksudnya. Benar. Tadi HP apa namanya Poco-nya udah sempat kena jidat. HP Poco-nya sempat kena jidat tadi. Ya kan? Gitu, berarti menandakan durasi sudah hewan. Sudah terlalu lama. Terlalu lama. Bener. Tapi kalau kalian senang dengan yang seperti ini gitu ya, dengan konten-konten yang seperti ini, tulis aja di komen. Karena kita butuh tahu kalian pengen apa enggak kita bikin yang kayak gini lagi gitu ya. Karena gue suka, jujur gue suka yang kayak gini nih. Seru-seru Dan ternyata. masih banyak lagi yang lain. Ya kan, yang belum kita explore bersama. Oke, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.